Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Ain dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Filsafat Bahasa. Di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan filsafat dengan bahasa oleh Edi Sumanto. A. Filsafat dan bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Dan yang kedua ada pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah sistem pemikiran atau lebih tepat lagi cara berpikir yang bersifat terbuka. Artinya terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Di sini ada menurut Siddiq Ghazalbah. Sebagaimana dikutip Abudin Natah, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dan yang ketiga, pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yakni yang pertama, perhatian para filosof terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Dan yang kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek filsafat, materi dari kajian filsafat seperti halnya filsafat hukum, seni, manusia, agama, dan sejenisnya. Selanjutnya ada B, objek filsafat bahasa. Pengertian yang cocok dari kata objek adalah hal, benda atau perkara yang menjadi sasaran penelitian atau studi. Biasanya objek ilmu pengetahuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Di sini dijelaskan ya, objek material itu adalah benda, hal atau bahan yang menjadi objek bidang atau sasaran penelitian. Sedangkan objek formal ialah aspek atau sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Dan yang C, esensi bahasa ditinjau dari segi filsafat. Terdapat beberapa bidang khusus yang dikaji dalam filsafat bahasa. Di antaranya filsafat analitik, filsafat sintetik, dan filsafat hemoretik. Yang pertama ada filsafat analitik, menjelaskan pendekatan ini sebagai suatu yang menganggap analisis bahasa sebagai tugas mendasar. Filosof Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein, mereka mengadakan analisis bahasa untuk memulihkan penggunaan bahasa untuk memecahkan kesalahpahaman yang dilakukan oleh filsafat terhadap logika bahasa. Dan yang kedua ada filsafat sintetik. Di sini sejauh mana filsuf membolehkan cara berpikir mitologis untuk memainkan peran dalam berfilsafat. Barangkali sebanding dengan sejauh mana mereka mengakui berapa bentuk logika sintetik sebagai komplement sebagai analitik yang sah. Dan yang ketiga adalah filsafat hemoretik. Di sini adalah berpikir filosofis yang mencoba menjelaskan konsep of Firstone. Dalam bahasa, hemoretik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Selanjutnya ada HD, peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa. Pengembangan ilmu bahasa karena filsafat bahasa itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakikat bahasa juga sudah termasuk perkembangannya. Ada E, hubungan bahasa dengan filsafat. Alat utama dari filsafat adalah bahasa. Tanpa bahasa, seorang filosof atau ahli filsafat tidak mungkin bisa mengungkapkan hasil-hasil perenungan kefilsafatannya kepada orang lain. Dan tanpa bahasa pula orang lain tidak akan mampu memahami buah pikiran kefilsafatan.
Jadi dapat disimpulkan, filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.